Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang anger management dan relaksasi. Sebelumnya, kita kenalan dulu yuk. Halo semuanya, saya Ranisa Devira Laksana dari Universitas Pendidikan Indonesia, berasal dari jurusan Pendidikan Masyarakat. Saya akan menjelaskan apa itu anger management dan relaksasi. Yuk kita mulai. Yang pertama, apa itu anger management? Nah, anger management bisa kita sebut juga dengan mengelola emosi amarah. Nah, emosi amarah adalah menangani perasaan agar dapat terungkap dengan baik. Nah, kemampuan mengelola emosi amarah merupakan kecakapan yang bergantung pada kesendirian, yaitu mengenali perasaan sewaktu perasaan itu terjadi. Kemampuan mengelola emosi amarah merupakan kemampuan untuk mengatur perasaan, menenangkan diri, melepaskan diri dari kecemasan, kemurungan, atau ketersinggungan, dengan tujuan untuk keseimbangan emosi. Mengelola emosi amarah juga bisa disebut dengan bahasa Inggrisnya yaitu anger management, yang merupakan suatu kemampuan atau teknik untuk melakukan tindakan mengatur pikiran, perasaan, nafsu amarah dengan cara yang tepat dan positif serta dapat diterima di lingkungan, sehingga dapat mencegah sesuatu yang buruk atau merugikan diri sendiri atau orang lain. Selanjutnya adalah teknik-teknik dalam anger management. Nah, teknik-teknik ini dikutip dari bukunya Hershon, yaitu Care. Terdapat 3 langkah dalam teknik untuk anger management. Yang pertama, commitment to change. Lalu yang kedua, awareness of your early warning sign. Dan yang terakhir, relaxation. Teknik yang pertama yaitu commitment to change. Nah, yaitu artinya komitmen untuk mengubah diri. Langkah pertama dalam mengelola kemarahan adalah komitmen untuk berubah. Individu yang bermasalah dalam hal mengelola kemarahan haruslah mempunyai sebuah komitmen yang kuat untuk mengubah dirinya. Dengan adanya komitmen yang kuat, individu akan semakin termotivasi untuk belajar mengelola emosi amarah dan menetapkan teknik-tekniknya dalam kehidupan nyata. Teknik selanjutnya adalah awareness of your early warning sign, yaitu kesadaran akan pertanda kemarahan. Setiap orang memegang kendali pada saat bertindak atas dasar kemarahan. Tidak ada orang yang langsung meledak atau membentak begitu saja. Setiap amarah pasti memiliki tanda-tanda peringatan awal. Tanda-tanda itu bisa bersifat fisiologis, tingkah laku, dan kognitif. Dengan belajar mengenali tanda-tanda peringatan awal kemarahan, seorang bisa lebih bersungguh-sungguh memegang kendali atas tindakan kemarahannya. Tanda-tanda peringatan awal kemarahan meliputi 3 macam, yaitu fisiologis, yang ditandai contohnya dengan merasa wajah menjadi panas dan memerah, kemudian aliran darah yang cepat di urat nadi, kemudian jantung berdebar-debar, dan napas menjadi lebih cepat, pendek, atau tidak stabil, kemudian badan terasa panas atau dingin, atau leher terasa nyeri, rahang menjadi kaku, otot mengeras dan tegang. Yang kedua adalah tingkah laku. Pertanda tingkah laku meliputi mengepalkan tinju, gigi menggerutuk, berjalan mondar-mandir dalam ruangan, tidak bisa diam, dan berbicara dengan lebih cepat. Yang ketiga, kognitif. Pertanda kognitif mencakup pikiran-pikiran yang seperti ada di dalam pikiran, seperti pikiran dia melakukan itu kepadaku karena dengki, dia melakukan itu dengan sengaja, aku tidak bisa percaya dia melakukan itu, tidak ada orang yang bisa berbicara kepadaku, seperti itu. Yang ketiga adalah teknik relaksasi. Relaksasi memiliki banyak definisi, tapi di sini saya akan mengambil 3 definisi saja. Yang pertama, relaksasi adalah suatu teknik yang dapat membantu seseorang dalam menyelesaikan masalahnya dan juga merupakan salah satu intervensi psikologis yang dapat diterapkan pada gangguan psikomatis. Yang kedua adalah relaksasi adalah suatu metode yang digunakan untuk melawan stres, mengatasi kemarahan, mengurangi kecemasan, dan juga dapat mengurangi kecemasan terhadap ujian dan pemecahan masalah. Yang ketiga adalah relaksasi adalah suatu teknik mengurangi ketegangan dan mengembalikan keseimbangan baik pikiran maupun tubuh.
teknik relaksasi sangat penting untuk mengurangi stres. Yang berikutnya adalah terdapat juga macam-macam relaksasi. Yang pertama, relaksasi indera, yang kedua relaksasi otot, yang ketiga terapi kognitif. Teknik relaksasi yang pertama yaitu teknik relaksasi otot. Nah, teknik relaksasi otot itu merupakan relaksasi yang disarankan untuk pemula, karena relaksasi ini paling mudah untuk dilakukan. Emosi, pikiran, dan tingkah laku merupakan 3 hal yang saling mempengaruhi. Siklus perasaan, pikiran, dan tindakan saling mendorong dan memperkuat dirinya sendiri. Relaksasi otot secara mendalam dapat menurunkan ketegangan fisik dan merupakan lawan dari ansietas atau anxiety. Nah, ketika individu cemas dan muncul stres, maka reaksi yang muncul ialah melawan atau melarikan diri. Semakin seseorang memikirkan tentang kemarahannya, semakin ia menjadi marah. Hal ini membawanya bertindak atas dasar kemarahannya tersebut. Sistem saraf simpatik diaktifkan ketika terancam dan terjadi perubahan pada tubuh manusia, yaitu denyut jantung dan tekanan darah meningkat, pupil dilatasi, pendengaran menjadi lebih tajam, dan muncul keringat dingin. Dengan melakukan relaksasi otot, maka tubuh akan menjadi rileks, dan saat tubuh dalam kondisi rileks, maka yang akan aktif adalah sistem parasimpatik, yang berarti tekanan darah dan jantung menurun, pendengaran dan pupil kembali ke kondisi normal. Dalam kondisi relaks, individu dapat berpikir jernih. Nah, ada pula teknik relaksasi otot progresif. Diperkenalkan pertama kali oleh Jacobson. Teknik tersebut didasarkan pada keyakinan bahwa tubuh berespon terhadap kecemasan dan stres yang merangsang pikiran dan kejadian dengan ketegangan otot. Yang selanjutnya adalah teknik relaksasi kesadaran indera. Nah, teknik ini tuh dikembangkan oleh Goldfield yang dipelajarinya dari Weizmann. Teknik relaksasi yang berikutnya, teknik relaksasi kesadaran indera. Relaksasi ini tidak membutuhkan latihan otot, melainkan menggunakan daya imajinasi dalam membayangkan dan merasakan sensasi dari panca indera. Respon relaksasi diperoleh melalui kegiatan membayangkan yang dilakukan oleh individu terhadap sesuatu yang pernah diterima melalui panca inderanya. Nah, pada teknik kesadaran indera ini, klien akan diberi satu seri pertanyaan yang tidak untuk dijawab secara lisan, namun untuk dirasakan sesuai dengan apa yang dapat dan tidak dapat dialami individu pada waktu instruksi diberikan, sehingga klien diharapkan untuk bisa mengalami kondisi rileks yang mendalam untuk membantu klien mengurangi rasa cemas yang sedang dihadapinya. Selanjutnya, yaitu terapi kognitif. Terapi kognitif adalah sistem yang dikembangkan oleh Aaron Beck. Sistem ini menekankan pada pentingnya kepercayaan dan pemikiran dalam menentukan perilaku dan perasaan. Nah, menurut Beck, mengembangkan model kognitif pada depresi yang membantu individu mengidentifikasi dan memodifikasi keyakinan dan harapan yang salah agar mereka dapat memperbaiki fungsinya. Terapi kognitif digunakan untuk mengatasi pikiran otomatis atau distorsi kognitif. Dan apabila pikiran otomatis berkurang, maka kecemasan juga akan berkurang. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mohon maaf bila ada salah kata dan banyak kekurangan. Jangan lupa untuk menonton video teman kelompok saya sebelumnya. Terima kasih.